kita kembali di iNewsroom, pemirsa. Bau menyengat yang menyerupai gas tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam hingga Sabtu pagi tadi. Hingga kini belum diketahui penyebab munculnya bau yang sangat mengganggu pernafasan dan membuat warga sakit kepala tersebut. Warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat. Bau gas muncul di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria, hingga Bekasi Utara. Bau gas muncul sejak Jumat malam membuat pernafasan warga terganggu. Bahkan tidak hanya di luar rumah, bau gas juga tercium hingga di dalam rumah. Awalnya banyak warga yang mengira bau gas berasal dari tabung gas mereka di dapur rumahnya masing-masing. Kayak semacam gas, sekitar jam 8 ke jam 9 saya kira gasnya itu dari dalam, lalu saya cek aman, tapi kemudian saya dari luar seperti bau gas, ya udah akhirnya kita tutup semua gitu. Oh gitu. Kenapa gitu, lalu saya mati-matiin gitu. Lama nggak sih Pak durasinya Pak? Durasi sampai jam, itu masih tercium sampai jam 11 Pak. Jam 11? Iya, saya istirahat tuh jam 11. Cari-cari kemana, ke warung abang nggak dapat juga. Iya, tapi belum ketahuan titik-titik itunya. Ketahuan titiknya mah di mana ada tuh bau-baunya. Ngeganggu gak Pak? Lah ganggu banget baunya, Iya, nggak enak ya. Lagi mana sih kayak di tenggorokan sakit gitu? Sakit lah ke hidung, ke itu juga kayaknya banget. Nyengat ya. Sementara itu, Wali Kota Bekasi mengatakan pada Jumat malam BPBD Kota Bekasi juga bergerak ke beberapa lokasi untuk mencari tahu sumber bau gas ini. Namun, penyebab bau gas masih belum diketahui. Gas nih Pak di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Jadi ada beberapa memang gas yang hari ini sedang diidentifikasikan di lokasi-lokasi mana yang mungkin terjadi kebocoran. PGN dan juga Sinergi sudah bergerak ke lapangan dan akan dilakukan segera mungkin untuk rehabilitasi dan perbaikan. Titik-titiknya di mana Pak? Sumbernya Pak? Sementara masih tersebar ya, jadi kita masih sedang melakukan terus identifikasi terkait dengan lokasi-lokasi yang ada. Bau gas yang cukup menyengat tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Bahkan bau gas yang belum diketahui sumbernya dari mana tercium hingga pagi tadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Berikutnya kita ke puncak, pemirsa. Libur panjang akhir pekan, ribuan wisatawan memadati kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat. Antrian terjadi hingga 1 km. Ya, ini yang terjadi pada sore hari tadi, pemirsa. Seperti Anda saksikan ya. Antrian kendaraan begitu banyak yang ingin memasuki kawasan wisata Puncak, tepatnya di Simpang Gadok, dan ini dari pagi hingga sore hari tadi. Antrian kendaraan mengular hingga 1 km, didominasi kendaraan pribadi plat B atau asal Jadetabek. Sejumlah personel kepolisian dan Satlantas Polres Bogor dikerahkan untuk mengatur kelancaran lalu lintas. Sementara untuk mengurai kemacetan, skema rekayasa lalu lintas dengan ganjil genap dan one way diberlakukan secara situasional. Kalau tadi di Puncak, pemirsa, di Lembang, Jawa Barat, Kabupaten Bandung, ini juga terpantau seperti Anda saksikan di layar kaca Anda padat. Lalu lintas padat ini terjadi tepatnya di Jalan Raya Cibogo, Lembang, didominasi mobil pribadi berplat Jabodetabek. Peningkatan volume kendaraan ini seiring dengan libur panjang nasional pada Jumat hingga Minggu besok. Banyak sekali wisatawan yang ingin menghabiskan libur panjang mengunjungi tempat-tempat wisata di Lembang. Untuk itulah Polres Cimahi melakukan sistem one way situasional untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang terjadi. Untuk mengetahui arus lalu lintas di masa libur panjang, kita sudah terhubung dengan Salam Pulungan di Simpang Gadok Puncak, Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, Salam. Tadi pagi menjelang sore, ini begitu padat menuju Puncak. Bagaimana dengan malam hari ini, Salam? Ya, Yudi dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat di momen libur panjang akhir pekan saat ini terpantau normal di kedua arah. Usai tadi diberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan one way yang dari arah untuk pagi hari tadi memang dilakukan one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak, kemudian dilanjutkan dengan one way sebaliknya begitu dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta yang dimulai pada siang hari tadi, dan sudah pada pukul 5 sore hari tadi pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas
kemudian sudah ditutup dan saat ini juga arus lalu lintas sudah normal di kedua arah, yang artinya untuk volume kendaraan yang melintas baik dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ataupun juga di arah sebaliknya ini sudah terpantau normal. Nah, Yudi dan juga pemirsa, memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi adanya kemacetan atau juga antrian panjang kendaraan hingga 1 km karena memang animo masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata di kawasan wisata Puncak ini masih tinggi. Dan memang kalau kita lihat secara seksama bahwa mayoritas kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang hendak melaksanakan perjalanan wisata, baik itu bersama dengan keluarga ataupun juga kerabat terdekatnya. Yudi dan juga pemirsa, memang kalau dari pantauan kami di lapangan untuk situasinya saat ini semakin malam sudah semakin landai begitu untuk arus lalu lintas dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta, karena memang tadi sudah terjadi lonjakan kendaraan yang melintas dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta yang dimulai pada siang hari tadi, yang kemudian juga tadi dari Satlantas Polres Bogor kemudian memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak. Karena memang seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa memang untuk kepadatan arus lalu lintas ini sudah terjadi sejak hari kemarin, dan memang untuk puncaknya sendiri untuk arus baliknya ini diprediksi akan terjadi pada hari esok, dan kemudian nantinya akan dilakukan skema rekayasa lalu lintas yang akan bersifat situasional. Yudi. Sudah mulai lancar berarti lalu lintas di kawasan Puncak. Terima kasih Salam melaporkan langsung dari Puncak, Jawa Barat. Dan pemirsa, kita akan informasi berikutnya. Ruas Jalan Yosudarso arah Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara yang kemarin macet parah, macet horor, dan saat ini sudah kembali lancar. Kemacetan yang mengular seperti terjadi beberapa hari lalu tidak lagi terlihat. Ya, meskipun demikian masih terlihat seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, sejumlah truk kontainer melintas menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priuk dengan volume yang cukup banyak ya. Selain itu lalu lintas dari arah sebaliknya yakni Tanjung Priuk menuju Cempaka Putih hingga Cawang ramai lancar. Seperti yang kita ketahui sebelumnya terjadi kemacetan pada Kamis dan Jumat lalu. Kemacetan mengular terjadi di Jalan Yosudarso menuju ke arah pelabuhan. Ratusan kendaraan tak bisa bergerak selama lebih dari 3 jam. Informasi yang kita dapatkan, kemacetan disebabkan penambahan volume bongkar muat di Pelabuhan New Priuk Kontainer Terminal 1. Selain itu, Pelabuhan NCPT 1 juga memiliki kapasitas bongkar muat 2.500 kontainer per hari. Akan tetapi, kemarin volume bongkar muatnya meningkat 2 kali lipat. Ya, masih berkaitan kemacetan Tanjung Priuk, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priuk. Pramono langsung memberikan teguran keras ke Pelindo imbas kemacetan tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priuk. Pramono mengaku bertanggung jawab atas kemacetan tersebut meskipun tidak ada kaitannya dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Permintaan maaf disampaikan Pramono usai bersepeda bersama ratusan masyarakat di Balai Kota Sabtu pagi. Menurutnya, kemacetan terjadi karena kelebihan kapasitas kendaraan di dalam area pelabuhan. Pramono telah meminta Kepala Dinas Perhubungan Jakarta untuk memberikan teguran keras ke PT Pelindo dan operator Tanjung Priuk. Peristiwa yang terjadi di Tanjung Priuk ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Yang terjadi di dalam Tanjung Priuk untuk muatannya yang harusnya 2.500 truk per hari, kemarin itu dipaksakan untuk menjadi 4.000 truk per hari, sehingga mengalami jam. Dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priuk. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya
karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat. Tetapi apapun karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali. Bahkan tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kalau diperlukan saya akan berkirim surat kepada Pelindo untuk memberikan peringatan sekeras-kerasnya atau cukup dengan Kepala Dinas, dan yang penting ini tidak boleh terjadi kembali. Pramono berharap peristiwa serupa tak terulang kembali karena telah merugikan masyarakat. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Pandu Priyo, iNews melaporkan.